Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini dalam mata pelajaran kearsipan, Ibu akan membahas mengenai pengurusan surat masuk. Jadi dalam kearsipan itu ada yang namanya surat masuk dan surat keluar. Kalau surat masuk itu adalah surat yang masuk dari luar ke dalam perusahaan. Kalau surat keluar itu adalah surat yang berasal dari perusahaan kita untuk orang di luar perusahaan atau instansi di luar perusahaan. Baik, kita mulai pelajarannya. Yang pertama, pengurusan surat masuk. Apa sih pengertian surat masuk itu? Surat masuk adalah surat yang diterima oleh suatu organisasi yang berasal dari seseorang atau organisasi lain. Jadi kalau kita bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan, kemudian kita menerima surat, nah itu yang kita terima namanya surat masuk. Setiap kantor itu surat masuk yang diterimanya itu sesuai dengan besar kecilnya kantor tersebut. Semakin besar perusahaan atau kantor tersebut, maka semakin banyaklah surat yang dia terima gitu. Nah, surat yang masuk tadi nih, yang banyak tadi nih yang diterima oleh perusahaan, apabila tidak tertangani oleh baik, maka akan merugikan banyak pihak yang berkaitan dalam surat tersebut. Oleh karena itu, dalam pengurusan surat masuk, semua penerimaannya itu ditangani oleh satu unit tersendiri yang disebut dengan unit kearsipan. Jadi unit kearsipan ini sangat berfungsi sekali untuk mengurus semua surat masuk yang masuk ke dalam perusahaan itu, supaya pihak-pihak yang berkaitan dalam perusahaan tersebut tidak merasa dirugikan karena suratnya diurus dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Yang pertama, pengurusan surat masuk. Prosesnya adalah yang pertama penerimaan surat, kemudian setelah surat diterima dilakukan penyortiran surat, setelah itu pembukaan surat, kemudian pengagendaan surat masuk, selanjutnya pendistribusian surat, yang selanjutnya pengarahan dan penerusan, selanjutnya penyampaian surat, dan yang terakhir penyimpanan berkas atau arsip surat masuk. Yang pertama kita bahas penerimaan surat. Jadi surat yang diterima, surat-surat masuk yang diterima itu dikumpulkan pada satu bagian tertentu, yang kemudian selanjutnya diteliti alamatnya satu persatu. Apakah alamatnya benar atau salah? Jika alamatnya dalam pada surat yang tertera di sampul surat itu benar, adalah alamat perusahaan tempat kita bekerja, berarti surat tersebut langsung diberikan cap tanggal penerimaan. Misal hari ini surat itu diterima, berarti sekarang tanggal 11 Agustus 2020 langsung diberi cap di sampul suratnya, di kop suratnya. Apabila surat yang diterima itu benar, adalah surat untuk perusahaan kita. Apabila surat yang diterima salah, maka surat tersebut dikembalikan kepada pihak pengirim gitu. Jadi kita kirim balik ke alamat si pengirim itu apabila ternyata waktu kita baca di kop surat itu bukan alamat perusahaan kita atau bukan pegawai yang bekerja di perusahaan kita. Kalau surat itu pribadi, maka surat itu harus dikembalikan kepada pihak pengirim gitu. Selanjutnya setelah penerimaan surat, lalu kita adakan penyortiran surat. Apabila surat yang diterima itu merupakan benar surat yang ditujukan oleh perusahaan kita atau orang-orang yang ada dalam perusahaan kita. Nah, surat ini disortir berdasarkan yang pertama kualifikasinya, yang kedua urgensinya, yang ketiga unit organisasinya, yang keempat macamnya, dan yang kelima klasifikasinya. Kalau yang menurut kualifikasi, dipisah-pisahkan mana yang merupakan surat sangat rahasia, mana yang merupakan surat rahasia, mana yang merupakan surat terbatas atau konfidensial, dan mana yang merupakan surat biasa. Kalau surat rahasia, sangat rahasia ini tidak boleh dibuka oleh semua orang, hanya orang yang dituju saja.
dalam surat tersebut. Kemudian surat rahasia juga sama dan lain sebagainya. Kalau surat biasa ya ditulis aja di amplopnya B. Kalau surat konfidensial atau surat terbatas ditulis aja di amplopnya K dan lain sebagainya. Yang kedua, menurut urgensinya. Maksudnya adalah surat-surat itu dikelompokkan, mana yang surat berasal dari telex, faksimiil, telegram, radiogram, dan surat kawat atau surat biasa. Yang ketiga, menurut unit organisasinya. Dilihat tujuan suratnya itu untuk siapa, untuk pimpinan kah, untuk unit organisasi produksi, atau unit organisasi keuangan, dan lain sebagainya. Ini kalau suratnya dipilah berdasarkan unit organisasi. Yang selanjutnya berdasarkan macamnya, maksudnya adalah dikelompokkan surat-surat yang masuk itu menurut kelompok surat dinas, surat pribadi, surat niaga, dan lain sebagainya. Itu kalau dipisahkan menurut macamnya. Yang terakhir, dipisahkan menurut kualifikasinya. Contohnya, surat-suratnya dikelompokkan menurut surat kilatkah atau segera yang harus diterima dalam waktu 1 kali 24 jam, atau surat sangat rahasiakah yang harus diterima maksimal 2 kali 24 jam, atau surat biasa yang bisa diterima maksimal 5 hari setelah surat itu disampaikan. Jadi surat itu disortir atau dipilah menurut kebijakan perusahaan, mau menurut kualifikasinya, mau menurut urgensinya, mau menurut unit organisasinya, menurut macamnya, atau menurut klasifikasinya. Setelah dilakukan penyortiran surat, lalu surat dibuka. Nah, dalam pembukaan surat ini tidak semua surat bisa kita buka. Ya, jadi kita harus lihat dulu nih di kop suratnya ada petunjuk nggak. Kalau surat itu rahasia, nih contohnya ada tulisan rahasia di kopnya, surat itu jangan kita buka. Tapi yang boleh membuka hanyalah orang yang dituju pada kop surat ini. Nah, ini yang berhak membukanya. Kita tidak boleh membukanya. Kalau suratnya surat dinas nih, ciri-cirinya adalah langsung tertuju pada jabatan di perusahaan tersebut. Kalau nggak ada namanya, ini namanya surat dinas ya. Nah, ini boleh kita buka karena ini merupakan surat biasa. Yang terakhir ada yang namanya surat pribadi. Biasanya ini langsung namanya orang yang dituju gitu. Nah, ini merupakan surat pribadi. Ini tidak boleh kita buka juga, sama seperti surat rahasia. Yang boleh kita buka hanyalah surat dinas, surat niaga, atau surat resmi lainnya. Kalau surat pribadi dan surat rahasia atau surat sangat rahasia itu tidak boleh kita buka. Nah, kalau suratnya itu surat dinas biasa boleh kita buka. Nah, setelah surat itu kita buka, isinya dikeluarkan, tapi tetap amplopnya jangan dibuang. Jadi, kalau misalnya isinya itu ada sesuatu yang kurang, misalnya tidak diketahui alamat si pengirim dalam surat dalam isi suratnya, bisa kita lihat dalam amplopnya. Jadi kalau pas kita terima suratnya itu, suratnya ternyata surat dinas, boleh kita buka, kemudian kita staples bersama amplopnya. Tujuannya kenapa Bu? Kok amplopnya nggak boleh dibuang? Yang pertama, untuk mengetahui apabila di dalam suratnya itu tidak ada alamat si pengirim. Jadi bisa kita lihat di dalam amplop surat yang masih ada di staples bersama surat tersebut. Yang kedua, menghindari hilangnya sesuatu, misalnya ada lampiran yang masih ada dalam amplop dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengetahui tanggal pembuatan surat. Kalau di dalam kop suratnya itu kalau di dalam isi suratnya itu tidak ada tanggal pembuatannya. Yang terakhir, mengetahui tanggal pengirim surat. Nah, ini bisa dijadikan bukti apabila ada protes tentang keterlambatan datangnya surat, khususnya jika dikirim melalui jasa pos. Jadi yang disalahin bukan kita, tapi karena emang keterlambatan dari si jasa pengirimnya. Bisa dilihat juga melalui amplop surat dengan adanya tanggal pengiriman surat. Oke, selanjutnya setelah surat itu kita buka, kita lakukan pengagendaan surat masuk. Nah, sebelum kita membahas mengenai pengagendaan surat masuk, apa sih pengagendaan surat masuk itu? Pengagendaan surat masuk itu adalah pencatatan surat masuk dalam buku agenda. Nah, buku agenda itu apa? Buku agenda adalah suatu buku yang digunakan untuk mencatat surat-surat masuk dalam 1 tahun.
Buku agenda ini ada 3. Yang pertama buku agenda tunggal, yang kedua buku agenda berpasangan, dan yang ketiga buku agenda kembar. Kalau buku agenda tunggal itu adalah buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan keluar sekaligus secara berurutan atau campuran pada tiap halamannya. Jadi pencatatannya itu dalam satu buku gitu. Hanya yang membedakan adalah kodenya, kode M atau K. M untuk surat masuk, K untuk surat keluar. Tapi dia pencatatannya dalam satu buku dan satu urutan. Misal surat masuk nomor 1, surat masuk nomor 2, kemudian ada surat keluar nomor 3. Itu nggak masalah apabila buku agenda yang kita pakai adalah buku agenda tunggal. Yang kedua ada yang namanya buku agenda berpasangan, yaitu buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk pada halaman sebelah kiri dan surat keluar pada halaman sebelah kanan atau sebaliknya dengan nomor sendiri. Jadi kanan dan kiri itu dibedakan nomor urutnya, yang sebelah kiri buat surat masuk, surat masuk, yang sebelah kanan untuk surat keluar atau boleh sebaliknya. Jadi dia masih satu buku tapi beda halaman, nomor urutnya masing-masing, nggak jadi satu seperti buku agenda tunggal tadi. Yang ketiga ada buku agenda kembar, yaitu pencatatan surat masuk dicatat pada buku agenda surat masuk dan pencatatan surat keluar dicatat pada buku agenda surat keluar. Jadi surat masuk dan surat keluar itu beda buku. Jadi ada 2 buku. Kalau buku agenda tunggal dan buku agenda berpasangan tadi itu satu buku. Satu buku isinya 2 untuk surat masuk dan surat keluar. Kalau buku agenda kembar masing-masing punya buku, jadi bukunya ada 2. Yang satu untuk buku agenda surat masuk dan yang kedua untuk buku agenda surat keluar. Nih contohnya. Ini contoh buku agenda tunggal. Jadi dia itu masih dalam satu buku, tapi buku surat masuk dan surat keluarnya tuh jadi satu nomor urutnya. Misalnya nih 30 Januari adalah surat masuk, kodenya M. Kemudian yang kedua ada surat nomor ini, tanggalnya sama 30 Januari juga, kodenya K. Jadi yang membedakan itu hanya kodenya, M atau K. M untuk surat masuk, K untuk surat keluar. Nomor urutnya jadi 1, tanggalnya juga jadi 1, nomornya jadi 1, isi ringkasnya semua jadi 1. Yang beda hanya ini, kodenya M atau K. Gitu. Ini untuk mengetahui yang di sini nih surat apa, surat masukkah atau surat keluar. Gitu. Yang kedua, nih contoh buku agenda berpasangan. Jadi bukunya masih satu, tapi dalam 2 halaman. Halaman sebelah kiri untuk surat masuk, halaman sebelah kanan untuk surat keluar atau sebaliknya. Nih, kan ada nomor surat, tanggal agenda dari isi ringkas. Yang ini juga sama, ada nomor surat, tanggal verbal atau tanggal hari ini, tanggal diterima. Ini kepada, ini maksudnya adalah berarti surat masuk, surat keluar dan isi ringkasnya apa. Jadi sebelah kiri untuk surat masuk, sebelah kanan untuk surat keluar. Masih satu buku gitu. Yang terakhir ada agenda kembar. Ini satu buku ini isinya ini. Misalnya nih untuk surat masuk berarti terima dari. Kemudian di buku yang lain ada lagi untuk surat keluar, berarti kepada di sini diganti. Gitu. Itulah perbedaan dari ketiga buku agenda tadi. Oke. Selanjutnya, sorry agak terputus. Sebentar. Tadi ada yang namanya pengagendaan surat masuk. Yang selanjutnya pendistribusian surat. Nah, setelah surat itu kita buka, kita catat di buku agenda surat masuk, kemudian kita distribusikan. Nah, cara pendistribusiannya ini ada 3. Yang pertama dengan cara diperbanyak. Jadi surat itu kita perbanyak, kita fotokopi, kemudian kita distribusikan kepada orang yang dituju. Misalnya yang dituju dalam surat itu nggak cuma buat direktur aja, tapi untuk bagian pemasaran, untuk bagian produksi dan lain sebagainya. Berarti surat itu kita perbanyak sesuai dengan kebutuhan, kemudian kita distribusikan kepada yang dituju menggunakan buku ekspedisi intern.
Yang kedua, menggunakan slip edaran. Slip edaran adalah lembaran kertas yang memuat pihak-pihak yang akan dituju oleh surat-surat tertentu. Jadi kita nggak perlu memperbanyak surat, hanya cukup satu surat itu aja, surat aslinya. Tapi kita mengedarkan surat tersebut sesuai menggunakan slip edaran, karena di slip edaran itu sudah ada orang-orang siapa saja yang harus menerima surat itu. Nanti ada contoh slip edarannya, nanti Ibu berikan. Yang ketiga, menggunakan slip tindakan. Jadi surat ini diperbanyak sebanyak yang diperlukan. Kemudian masing-masing kopian surat dilampiri slip tindakan atau sering disebut dengan slip penugasan atau action slip atau lembar disposisi. Nah, ini contohnya. Nah, itu ada contoh kartu kendali. Kemudian ada contoh lembar disposisinya. Silahkan kalian lihat. Oke. Setelah pendistribusian, kita lakukan pengarahan dan penerusan surat. Setelah digandakan ataukah mau diselipkan slip edaran, itu adalah pilihan dari perusahaan itu sendiri. Setelah itu baru kita arahkan atau kita lakukan penerusan surat. Kemana nih surat itu dituju? Nah, gimana sih kegiatannya? Kegiatan pengarahan dan penerusan surat itu, yang pertama, surat masuk harus disertai atau dilampiri lembar disposisi atau action slip oleh sekretaris atau kepala tata usaha. Kalau surat perusahaan itu menggunakan lembar disposisi atau action slip, nah dalam surat itu pas sebelum kita kasih ke yang dituju pada surat tersebut, kita sertakan lembar disposisinya gitu. Yang kedua, surat masuk yang telah dilengkapi lembar disposisi diteruskan kepada pimpinan atau kepala bagian untuk memperoleh tanggapan atau isi surat dengan menegaskan pada lembaran disposisi berupa instruksi atau informasi. Jadi pas suratnya udah disampaikan kepada pimpinan atau kepala bagian yang dituju dalam surat tersebut, pimpinan atau kepala bagian itu mengisi lembar disposisi. Nah, di situ isinya apa? Perintahkah isi suratnya atau berisi informasi? Misal yang diterima pimpinan adalah surat undangan rapat dari perusahaan lain. Berarti dalam lembar disposisi itu ditulis informasi bawahnya surat undangan rapat dari mana dan lain sebagainya. Kalau instruksi atau perintah ditulis juga dalam lembar disposisi. Gunanya untuk apa? Untuk menjadi arahan bagi sekretaris harus diapakan surat ini. Gitu. Harus disimpan langsungkah atau harus disampaikan lagi kepada pihak yang diteruskan atau yang terkait selain si pimpinan tadi. Yang ketiga, surat yang memperoleh disposisi disampaikan kembali kepada sekretaris atau kepala tata usaha. Selanjutnya diteruskan kepada unit pengolahan surat untuk diproses dengan lembar disposisi. Nah, kalau udah diisi lembar disposisi, pimpinan balikin lagi ke sekretaris atau kepala tata usahanya untuk kemudian sama sekretarisnya dibalikin ke pengolahan surat dengan menggunakan lembar disposisi. Jadi nanti dengan menggunakan lembar disposisi yang diisi oleh pimpinan, si pengolah surat ini ngerti suratnya harus diapakan, harus diteruskan kepada siapa, harus dibuat balesan apa enggak, atau harus langsung disimpan gitu. Jadi semua informasi itu diketahui dari lembar disposisi yang dibuat oleh pimpinan. Selanjutnya, penyampaian surat. Surat yang telah berdisposisi terlebih dahulu dicatat dalam buku ekspedisi intern. Jadi pas pengolah surat tadi menerima surat yang sudah ada disposisi dari pimpinan, selanjutnya surat dicatat dalam buku ekspedisi intern. Apa sih buku ekspedisi intern? Nanti ada contohnya. Yang kedua, menyampaikan surat melalui buku ekspedisi kepada penerima. Buku ekspedisi juga harus diparaf sebagai tanda surat telah diterima. Nah, kalau si pengolah itu diperintahkan untuk menyampaikan misalnya di disposisi itu dari pimpinan untuk kepala bagian produksi, berarti si pengolah tadi itu menyerahkan surat tersebut kepada kepala bagian produksi beserta buku ekspedisinya untuk ditandatangani oleh kepala bagian produksi sebagai tanda bahwa surat tersebut sudah diterima. Gitu. Yang terakhir,
Petugas pengarah atau ekspedisi mengembalikannya kepada urusan agenda untuk dicatat dalam buku pengarahan. Gimana sih contoh buku ekspedisi intern? Nih contohnya. Yang pertama kolom nomor urut, yang kedua tanggal dikirim, yang ketiga tanggal dan nomor surat dikirim kepada. Nah, ada paraf dan nama penerimanya. Ini untuk menjadi bukti bahwasanya pengolah surat sudah memberikan surat kepada orang yang dituju sesuai dengan instruksi pimpinan pada lembar disposisi. Oke, yang terakhir penyimpanan berkas atau arsip surat masuk. Setelah surat itu disampaikan sesuai dengan yang sesuai dengan isi surat. Nah, terakhir dilakukanlah penyimpanan. Sebelum menyimpan surat dalam filing kabinet atau alat tempat penyimpan surat atau mengarsipkan surat, apa sih hal yang harus dilakukan? Yang pertama, meneliti tanda-tanda berkas tersebut sudah dapat disimpan. Jadi kita lihat dulu, ini udah boleh disimpan belum ya? Nah, dengan cara apa? Dengan cara pada lembar disposisinya itu ada tulisan file atau depenoren atau disimpan dengan menggarisbawahi kata-kata yang memberikan petunjuk bahwa masalahnya perlu dilakukan penyimpanan. Jadi dalam lembar disposisi itu udah ada tandanya, udah ada tulisannya bahwa surat itu emang harus disimpan, sudah dilakukan pengolahan. Yang selanjutnya diindeks, diberikan kode pada surat tersebut. Berdasarkan apa? Berdasarkan penerimanya kah? Berdasarkan nama perusahaan kah? Berdasarkan wilayah kah? Berdasarkan tanggal surat kah? Dan lain sebagainya. Jadi indeks ini sesuai dengan peraturan perusahaan ya, bebas mau pakai kode wilayah, kode nama perusahaan atau kode nama penerima, itu bebas. Nanti kita pelajari cara mengindeks di materi selanjutnya. Yang ketiga, dilakukan penyortiran. Jadi dipisah mana yang kodenya sama sesuai dengan indeks suratnya, dipisah. Yang selanjutnya, menyimpan ke dalam folder tertentu sesuai dengan indeks yang ada pada surat, disamakan dengan kode pada filing kabinet. Misalnya kodenya BA, berarti diletakkan di laci berkode B folder A dan lain sebagainya. Nanti juga akan Ibu ajari di pertemuan selanjutnya cara penyimpanannya. Dan yang terakhir, menata arsip secara baik dan teratur. Tujuannya supaya apa? Supaya ketika suatu saat itu arsip dibutuhkan dapat ditemukan kembali dengan mudah. Karena saat penyimpanan sudah dilakukan sesuai dengan kode yang berlaku, sesuai dengan indeks suratnya. Nah, itu tadi materi, penjelasan materi dari Ibu mengenai pengurusan surat masuk. Apabila ada salah dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.